Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kasum TNI, Direktur Jasa Marga, para pejabat utama Mabes, Pak Kapolda, serta rekan-rekan media. Baru saja saya bersama jajaran baik dari Mabes Polri dan dari Kasum dan jajaran pejabat utama TNI mendengarkan paparan terkait dengan kondisi terkini situasi lalu lintas panjang jalur dari mulai Tangerang terlihat sampai dengan yang akan mengarah Cikampek. Kalau kita lihat dari gambaran yang ada, masih terlihat adanya kepadatan yang akan masuk ke wilayah Cikampek. Tadi diinformasikan masih kurang lebih 40, mungkin antara 40% sampai 50% masyarakat yang tercatat akan melaksanakan mudik. Dan kalau kita lihat dari data tahun 2022 dibandingkan data tahun 2023, memang ada peningkatan. Apabila kita lihat di H-8 dan H-7, untuk tahun 2023 dibandingkan tahun 2002 lebih tinggi. Kemudian H-6, H-5 sama, namun H-4 tadi malam, kemarin, lonjakannya luar biasa. Dan kemudian kita lihat H-3 sampai dengan ini tadi jumlahnya sudah melebihi separuhnya jumlah kemarin di jam yang sama. Artinya ada prediksi hitungan H-3 nanti akan melampaui jumlah puncak tertinggi di H-3. Oleh karena itu tentunya tadi kita sudah arahkan bahwa perlu ada persiapan-persiapan dan kemungkinan juga keputusan untuk melakukan rekayasa, termasuk bila memang diperlukan penambahan one way, nanti akan diputuskan setelah ini, sehingga kita ingin memastikan bahwa sisa 40% atau 50% yang akan menggunakan jalur tol Cikampek mengarah ke Kalikangkung betul-betul bisa bangkitannya bisa kita alirkan sebaik mungkin. Tentunya ini menjadi pertimbangan kita karena memang prediksi H-3, H-2 ini tingkat arus lalu lintas yang akan mengalir diprediksi masih cukup tinggi. Oleh karena itu tentunya dalam kesempatan ini saya minta untuk perubahan-perubahan yang akan disampaikan, disosialisasikan sebelumnya minimal 1 jam atau 2 jam lebih baik, sehingga kemudian persiapan baik yang dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya estafet ini betul-betul bisa dipersiapkan. Kemudian pastikan untuk masyarakat yang melalui Cikopo, melalui jalur arteri, personil-personil Polri yang ada, karena ini ada arus dari timur ke barat yang juga harus dilayani, pastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap ada kepadatan saya minta untuk anggota kita membantu mengurai. Mungkin beberapa hal tersebut yang saya sampaikan sebagai informasi tambahan untuk malam hari ini. Ada pertanyaan? Di H-3 dan H-2 saya lihat fluktuasi puncak arus mudik masih tinggi, kemungkinan H-1 akan menurun. Tapi kita lihat
perkembangan di 1 jam setelah ini ya. Tapi dengan perhitungan yang ada, hasil survei, dan kemudian tadi kalkulasi dari Jasa Marga, maka kita prediksi bahwa H-3, H-2 masih tinggi. Setelah ini jajaran Kakor Lantas, Kapolda, Jasa Marga, dan juga nanti akan menghubungi rekan-rekan dari Disub, akan merapatkan untuk apakah One B dilanjutkan. Tapi dengan syarat tadi semuanya dicek dan kemudian memang keputusan itu harus diambil. Ya, untuk prioritas tetap di KM 72 ini ya, sampai dengan 414. Tapi tadi malam juga sempat ditarik ke belakang sampai KM 70. Jadi ini tentunya menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Ya, jadi ada beberapa masalah yang mengakibatkan kepadapan. Salah satunya tadi ada informasi kendaraan mogok, sehingga kemudian itu juga tentunya membuat masalah karena berdampak menghambat kendaraan-kendaraan yang ada di belakangnya. Nah, terhadap hal-hal yang seperti ini tentunya perlu ada langkah cepat, dan kemudian tadi sempat ada evaluasi terkait dengan perbaikan di jalur-jalur tertentu untuk mungkin nanti dilebarkan, tapi itu untuk 2024 ya. Tapi dari hal yang ada ini perbaikan telah dilaksanakan. Temuan di tahun 2022 sudah diperbaiki. Namun demikian tentunya dinamika di lapangan kita melihat bahwa ada jalur-jalur lain yang tentunya perlu dilakukan perbaikan. Apakah sifatnya permanen ataukah sifatnya sementara, cukup dengan menggunakan rambu-rambu, menggunakan kontraflow. Tentunya ini menjadi diskusi teman-teman di lapangan. Oke. Ya, tentunya kita terus minta kepada tim penyapu kendaraan di bahu jalan tetap harus digeser masuk rest area, ataupun kalau memang rest area penuh keluar dulu, exit, masuk jalur arteri. Nanti apabila sudah kira-kira sudah cukup masuk lagi ke jalur tol, tentunya tidak ada masalah, supaya betul-betul jalur utama ini tidak ada kendala atau tidak ada hambatan. Ya, tentunya kita peringatkan, tapi kalau nanti dari hasil pemeriksaan ternyata ada hal yang harus kemudian diputuskan diambil tindakan tegas, saya kira teman-teman di lapangan akan mengambil diskresi itu. Ya, kalau hanya capek ya kita arahkan, tapi kalau kemudian kita temukan hal lain yang kemudian kita putuskan untuk diambil tindakan tegas, saya kira kita harus mengambil langkah itu. Oke? Karena rest area tersebut dari hasil evaluasi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan, sehingga kemudian harus diatur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa terlayani. Masyarakat yang akan menggunakan rest area pada situasi tertentu diizinkan masuk, namun manakala kemudian itu berdampak terhadap kemacetan, tentunya digeser ke rest area yang lain.